Halo, nama saya Muhammad Hasin dan saya adalah perwakilan dari JK189. Dan kali ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan laporan praktikum pertemuan pertama, yakni modul 1 dan modul 2. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Oke, hope you enjoy it, hope you like it. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlasin, NPM saya 06 2018 106 941. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer pertemuan pertama. Nah, poin yang akan kita bahas pertama adalah nomor 1, yaitu coba jelaskan mengenai OSI layer. Dan di sini ketentuannya adalah tiap anggota menjelaskan minimal 2 layer. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama yaitu physical layer, lalu yang kedua adalah data link layer. Nah, yang pertama yaitu physical layer. Physical layer itu apa? Physical layer itu adalah layer yang paling utama pada OSI layer. Tanggung jawabnya adalah melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal yang dilakukan oleh physical layer ini itu berkesinambungan dengan physical layer antara physical layer yang pengirim maupun physical layer yang penerima. Jadi saling berkaitan gitu. Nah, nantinya di sini juga data akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau juga bisa dengan infrared. Kurang lebih seperti itu. Poin selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer ini, misalkan nih ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadi kesalahan atau error. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer yang satu ini, yaitu data link layer, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan atau yang biasanya disebut dengan checking error atau checking problem. Ia juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk sebagai data frame. Selain itu, data link layer juga dapat mengelola skema pengalamatan fisik atau yang biasanya disebut dengan MAC address pada suatu jaringan. Di data link juga itu bisa dibilang data link ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Jadi yang paling rumit dan yang paling banyak konfigurasinya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi 2 sublayer. Jadi di data link layer ini itu terbagi lagi menjadi 2 sublayer, yaitu MAC dan ELC. Apa itu MAC? Media Access Control, dan ELC adalah Logical Link Control. OSI layer yang ketiga ialah network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Kemudian yang keempat ialah transport layer. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam satu jaringan, maka ini adalah tanggung jawab atau tugas dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan. Kemudian juga melakukan kontrol terhadap keadaan jalur koneksi yang sudah diberikan. Lapisan kelima yaitu session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah ketika mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Keenam, presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. Ia juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data sehingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Dan lapisan yang terakhir yaitu application layer. Berbicara tentang penyedia interface antara protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya ada pada komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi.
Halo, nama saya Ahmad Muklasin, NPM 06 2018 106941. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang laporan praktikum, tugas praktikum nomor 2 dan nomor 3. Karena nomor 2 dan nomor 3 ini berkesinambungan, jadi saya langsung saja jelaskan pada satu video ini. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan perhitungan IP yang ada pada nomor 3, karena kita disuruh untuk menghitung nomor 3 terlebih dahulu, baru kita mensimulasikan ke yang nomor 2. Nah, di sini saya menggunakan IP yang kelas B. Di sini 189.41.0.0, namun prefixnya adalah /19. Di sini analisa saya tulis IP kelas B, subnet mask 224. Oke. Di sini binary-nya adalah 1.446. Kita copy 19, 1 oktet ada 8 bit, 2 16 tambah 3 19 000. Oke, itu waktu 4678. Oke, binary-nya adalah seperti ini. Nah, setelah kita analisa, baru kita masuk ke perhitungan. Yang pertama adalah jumlah subnet. Jumlah subnet ini rumusnya adalah 2 pangkat X. Nah, X itu apa? X adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir. Nah, otomatis 2 pangkat satunya ada 3, berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Jumlah subnetnya adalah 8 subnet. Oke, selesai. Nah, lanjut yang kedua yaitu jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet ini didapat dari rumus 2 pangkat Y min 2. Nah, Y itu apa? Y adalah kebalikan dari X. Y adalah banyaknya binary 0 pada 2 oktet terakhir. Otomatis berapa di sini? Nolnya. Ini kan ada 1 oktet kan ada 8. 8 tambah 5 itu 13. Berarti 2 pangkat 13 min 2 sama dengan, di sini saya coba pakai kalkulator. Oke, saya ganti scientific dulu biar muncul ini, biar bisa custom pangkatnya. 2 pangkat 13. Oke, 8192 kurangi 2, 8190. Jadinya 8190 host. Nah, kenapa kok dikurangi 2? Kenapa kok yang ini nggak dikurangi 2? Karena kalau jumlah host per subnet itu harus dikurangi 2, karena yang ada dua yang istilahnya host itu tidak terpakai, tapi dinyatakan untuk host ID atau network ID sama broadcast ID. Jadi yang 2 ini itu adalah tadi yang network ID sama broadcast gitu. Jadi dikurangi 2, yang available hanya 8190 host. Nah, di blok subnet ini kita langsung pakai rumus 256. Ini adalah keseluruhan jumlah pada satu oktet ini dikurangi sama subnetnya ini. Jadi kan 224 dikurangi ini sama dengan 256 kurangi 224, ada 32. Jadi blok subnetnya ini ada 32 blok subnet. Itu. Oh, sorry. 32 ini adalah increment. Jadi ada penambahan 32. Jadi kayak seperti gini. Jadinya nanti ada 0, 32, 64, 96 dan seterusnya sampai 224 gitu. Bukan 32 subnet ya, maksudnya itu ada increment atau penjumlahan tiap subnetnya itu sebanyak 32 gitu. Nah, di sini kita coba simulasikan. Jadi subnet pertama adalah kita copy dari sini 0.1 0.0
0.1 31254 ini. Nah, untuk subnet yang ini subnet pertama. Yang kedua, subnetnya adalah 192.132.0. Lalu hostname-nya 32.1, hostname-nya 89.41.32 berarti 63.254. Di sini broadcast-nya 163.255. Nah gini, dan ini berkelanjutan sampai akhirnya yang ke N itu subnetnya adalah 189.41.224.0. lalu hostname-nya yaitu 189.41.224.1, hostname-nya itu 189.41.254. Ya udah 254.254 dan broadcast-nya adalah 254.255 gini. Jadi langsung kita ke paket tracer. Setelah menghitung tadi, karena di paket tracer ini itu masih topologi biasa dan saya akan mensimulasikan topologi bus, jadi kita simulasikan dulu. Jadi ada sini saya taruh server aja satu, lalu switch. Karena di sini materinya belum sampai ke routing, jadi saya meminimalisir penggunaan router, jadi saya mungkin hanya menggunakan server, switch, dan PC. Switch. Oke, kita taruh 5 tuh, ke 4 gini. Oke, lalu kita taruh PC-nya. Lalu kita sambungkan pakai yang auto ini aja, bisa langsung tanpa harus menjelas kabelnya dulu. Nah di sini kita hubungkan antar device jadi agar terhubung semua. Gini. Nah di sini saya kasih note IP-nya adalah kelas B. IP servernya itu 189.41.0.1. Jadi di sini karena tidak ada penggunaan router, jadi cukup menggunakan satu blok subnet saja untuk mensimulasikan topologi bus ini. Ini /19, otomatis subnetnya adalah 255.224/2. Oke, IP client-nya ini tuh DHCP dari server. Di sini saya pakai DHCP di servernya untuk agar
tidak menginputkan IP-nya statik satu-satu. Jadi keterangan seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita coba config-kan di desktopnya terlebih dahulu. Kita kasih IP-nya servernya dulu, 192.168.1.255.255.224.0. Nah, di sini kita klik service, lalu DHCP. Nah, ini tidak usah dirubah full name-nya, mau dirubah pun juga nggak apa-apa, mau nggak dirubah pun juga nggak apa-apa. Jadi default gateway-nya ini saya kasih 0.1, lalu start IP address-nya ini ada dari 5 aja, terus maximum number of user-nya kayak kasih 100. Oke, kita save, lalu kita klik on. Oke, setelah selesai mengkonfig server, kita akan config masing-masing komputernya dengan DHCP. Oke, DHCP-nya berhasil. Kita config satu-satu, kita klik DHCP terus ke PC-nya. Nah, berhasil. Kita coba testing. Salah. Testing antar satu klien ke klien yang lain. Bisa. Successful semua. Nah, ini adalah contoh dari topologi bus. Nah, topologi bus ini adalah topologi yang paling simple, yang paling istilahnya yang paling, tapi tergolong termasuk yang layoutnya itu unik daripada topologi yang lain. Dan bisa dilihat di sini ada istilahnya tuh kabel pusat atau kabel center yang menjadi pusat transmisi data dari masing-masing klien ke server atau masing-masing klien ke atau antar klien. Nah, di sini cara kerja dari topologi bus ini terkenalnya itu dia menggunakan kabel BNC, kabel koaksial gitu dengan tipe 10/2 yang bisa dikonekkan ke NIC Ethernet. Jadi tetap bisa menggunakan internet namun tidak menggunakan kabel UTP, masih seperti itu. Nah, untuk kelebihannya ini dapat dikembangkan, mudah untuk dikembangkan karena di sini kita lihat sangat sederhana, tidak ada kabel-kabel yang panjang atau tidak ada kabel-kabel yang rumit, instalasinya pun gampang. Lalu otomatis kalau gampang dan mudah, otomatis yang selanjutnya adalah murah, lalu kecepatan transmisinya karena satu data tunggal satu kabel tunggal seperti ini, kabel center seperti ini, otomatis transmisi datanya lebih cepat, lebih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kekurangannya dia akan istilahnya itu jika ada PC yang membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi, maka kecepatan yang PC yang lain akan ikut terganggu karena kabelnya tidak terpisah, kabelnya hanya satu terminal seperti ini. Jadi istilahnya kalau di topologi atau di rangkaian elektro gitu, itu namanya serial. Jadi kalau ada yang satu yang butuh cepet gitu, dia akan mempengaruhi yang lainnya, lebih seperti itu. Nah, selain itu topologi bus juga tidak efisien untuk digunakan yang di istilahnya di yang tempat-tempat kompleks seperti kampus atau seperti tempat-tempat umum yang lain. Jadi
notabene-nya tidak dianjurkan untuk pemasangan atau menggunakan topologi ini di tempat-tempat seperti itu, karena topologi ini itu sangatlah susah untuk ditrace. Jadi ketika ada kesalahan atau ada error atau ada misinstalasi, harus teknisi yang bertanggung jawab itu yang harus yang bisa ngefixkan itu gitu. Jadi nggak bisa orang sembarangan yang tahu, karena instalasi ini itu termasuk instalasi yang khusus, tidak sembarangan. Kalau kita misal menggunakan kabel Ethernet itu kan lebih mudah trace-nya. Nah, tapi kalau ini menggunakan kabel koaksial, jadi agak lebih rumit. Berikut ini adalah cara untuk menghitung dan menentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid. Kemudian di sini saya menggunakan IP kelas C untuk menghitungnya. Sebagai contoh, dengan prefix ring antara 25 sampai 29. Untuk perhitungan IP kelas C, saya di sini memakai IP atau menggunakan IP 219.18.90.0, kemudian prefixnya 26. Kemudian untuk analisanya ialah 219.18.90 dan 0 adalah IP kelas C dengan subnet mask atau prefix 26 yang bisa disimulasikan dalam bentuk binary. Kalau disimulasikan dalam bentuk binary yaitu 118 kali, kemudian untuk yang perubahan atau IP-nya itu ialah yang terakhir itu 11, kemudian untuk ini subnet masknya dengan total atau jumlah keseluruhan yaitu 255, kemudian 192 untuk subnet masknya. Kemudian untuk perhitungannya ialah sebagai berikut. Jumlah subnet mask sama dengan 2 pangkat 2, di mana X atau 2 di sini pangkat 2-nya. Banyaknya binary, 1 binary pada 2 oktet terakhir. Jumlah subnet dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2 pangkat 6 dikurangi 2, di mana Y atau 6 di sini ialah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet dibagi 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Kebalikan dari blok subnet yaitu ini host per subnet, maksud saya di sini ialah ini kebalikannya. Kalau jumlah subnet ialah banyak angka binary 1 atau binary 1, kemudian untuk host per subnet ialah banyak dari binary 0. Kemudian untuk blok subnet adalah 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,16324864 240. Kemudian untuk tabel detailnya ialah sebagai berikut. Untuk subnet, dia punya subnet 219.18.90.0 sampai dengan ini 64. Kemudian untuk ininya juga 128, dia juga punya 192. Host minimalnya ialah 219.18.90.1. Kemudian host MAC-nya dia mempunyai IP 219.18.90, kemudian .62. Untuk broadcast-nya ialah
219, 18, kemudian 90 dan 63. Itu secara singkat untuk perhitungan jumlah subnet, jumlah host, dan juga blok subnet. Topologi star. Pengertian topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node di setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Cara kerja topologi star. Prinsip kerjanya adalah topologi star mengandalkan suatu pusat atau server yang disediakan oleh sebuah hub atau switch. Hub atau switch ini kemudian mentransmisikan sinyal dan juga paket data ke semua komputer yang terhubung di dalam jaringan. Kelebihan topologi star. 1. Dapat dipakai pada banyak komputer server dan klien. 2. Sangat ringan atau mudah dalam maintenance. 3. Speed transfer pada jaringan komputer sama besar. 4. Dapat menggunakan berbagai tipe kabel. 5. Mudah dalam pengembangan. 6. Tingkat keamanan jaringan tinggi. 7. Kemudahan operasi jaringan. Kekurangan dari topologi star. 1. Banyak kabel yang dibutuhkan. Hub atau switch perlu perawatan. 3. Lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. 4. Atau yang terakhir ialah biaya membangun jaringan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan atau mengimplementasikan topologi star pada paket tracer. Pertama-tama kita buka untuk paket tracernya. Kemudian setelah terbuka paket tracernya, kita klik pada network device, kemudian kita pilih switch, kita taruh switch di tengah-tengah, kemudian kita beri atau kita pilih PC, kita beri 5 PC di sini. Kita akan mempraktekkannya dengan 5 PC. Sampai 5 PC. Kemudian setelah 5 PC sudah tertata semua, kemudian kita hubungkan dengan automatic connection. Dengan klik connection atau tanda petir ini, kemudian kita klik automatic connection, kita hubungkan ke tiap-tiap PC. Kita lakukan langkah berulang-ulang sampai 5 PC ini terhubung. Setelah 5 PC ini terhubung, kemudian kita akan menyiapkan satu server untuk menerapkan DHCP atau pemberian IP secara otomatis. Kita akan menggunakan satu server di sini. Kita klik pada icon server, kemudian kita letakkan servernya di sisi sini. Kemudian kita koneksikan juga dengan automatic connection terhadap switch. Nah, setelah terhubung semua setiap PC dan servernya ke switch, maka langkah selanjutnya ialah mengkonfigurasi server agar dia bertugas sebagai DHCP. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik di desktop, kemudian kita klik IP configuration, kita setting untuk IP-nya. Karena di sini saya menggunakan IP kelas C, saya akan men-setting sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu saya di sini memakai IP kelas C dengan IP sebagai berikut: 19.18.91. Secara otomatis dia akan mempunyai subnet mask seperti ini.
Kemudian kita lakukan konfigurasi di bagian service. Kita klik di bagian DHCP, kemudian kita pilih fast Ethernetnya, kita klik service on, kemudian kita beri nama untuk pool name, kita beri nama server DHCP. Kemudian untuk default gateway-nya kita setting sebagai berikut. 19, 18, 90 dan 0. Begitu juga untuk DNS-nya. Ini kemudian kita lakukan atau kita klik add atau save seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan menambahkan di bawah list ini. Setelah itu kita close, kemudian kita lakukan untuk kita klik salah satu PC untuk mengetesnya. Kita lakukan kita klik config terlebih dahulu, desktop, kemudian IP configuration kita ubah static menjadi DHCP, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita klik lagi, kemudian kita lakukan pengujian terhadap IP-nya. Kita klik dua kali pada PC, kemudian kita klik untuk desktop, tab desktop, kemudian kita coba klik untuk command prompt, kemudian kita coba lakukan ping terhadap server DHCP-nya. Ping, kemudian ketikkan ping, kemudian IP DHCP server 219.18.90.1. Nah, secara otomatis kalau konfigurasinya berhasil, maka dia akan muncul reply atau respon dari DHCP servernya. Nah, sekian untuk implementasinya. Karena sini sudah berhasil, bisa diimplementasikan untuk tiap PC-PC yang ada berikutnya, dari PC 1 sampai ke 4. Kita coba untuk yang PC 1 ini sudah berhasil, maka secara otomatis semua konfigurasi ini akan berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama sebelum memulai instalasi, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Kita ketik VirtualBox, dan ini adalah tampilan pertama dari VirtualBox. Lalu klik new, lalu di sini di name-nya kita isikan sesuai dengan kriteria dari soal, yaitu npm dan server. Lalu di tipe kita pilih Linux, lalu di version kita pilih yang Ubuntu 64 bit karena OS kita termasuk 64 bit. Klik next. Di sini kita klik saja, lalu create virtual hard disk juga create, dan next. Di VDI-nya dynamically allocated, next saja. Dan ini kita rubah jadi 20 GB biar agak cukupan dikit. Lalu kita klik. Oke, kita start. Lalu kita pilih OS, image OS, yaitu Ubuntu 04, open. Lalu kita klik start. Nah, Ubuntu ready to install. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh instalasi Ubuntu yang untuk server. Namun untuk topologi di praktikum Jarkom ini akan menggunakan 3 OS. Jadi nanti akan dijelaskan pada saat penamaan pada
device-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada penamaan yang membedakan antara klien dan server. Ini kita klik install. Pilih install third party software, terus continue. Setelah itu pilih something else, terus continue. Nah, pada saat pembagian partisi free space-nya kita bagi, kasih 10.000, size 10.000 megabyte dengan mount point slash, terus oke. Setelah itu yang free space-nya dibagi lagi menjadi 9.000, terus diletakkan di home untuk home-nya, 9.000 MB untuk home. Terus free space terakhir yaitu 2475 diubah dijadikan swap area. Sudah dijadikan swap area, terus diinstal. Continue. Setelah memilih kode wilayah atau zona wilayah, kemudian memilih report layout, kemudian klik continue. Selanjutnya kita akan memberi penamaan terhadap komputer atau device-nya, di mana penamaannya telah ditentukan pada soal praktikum. Di sini saya beri nama Syarifuddin. Untuk komputer name-nya akan saya beri nama dengan JK189 strip server, yaitu JK189 ialah ID kelompok. Kemudian untuk username-nya saya pakai nama saya, kemudian npm 06989. Kemudian saya inputkan untuk passwordnya. Setelah itu saya klik continue dan kita tunggu proses instalasinya selesai, di mana pada proses ini ialah proses instalasi package-package yang diperlukan pada OS Ubuntu 16.04. Banyak package yang diinstal di sini seperti multimedia dan lain sebagainya. Setelah selesai maka akan muncul pop-up dan klik restart now. Kemudian dia akan restart seperti biasa. Selanjutnya dia akan masuk ke dalam OS yang telah berhasil diinstal. Kemudian akan muncul tampilan login, kemudian masukkan password, dan proses instalasinya telah selesai. Kemudian untuk OS Ubuntu-nya siap digunakan. Pada proses instalasi untuk server ini kita telah lakukan dan berhasil untuk langkah-langkahnya. Kita lakukan untuk pengecekan sedikit, mulai dari aplikasi-aplikasi yang tersedia atau aplikasi bawaan dari Ubuntu-nya seperti Thundermail, Videos, dan lain-lain.
Halo, nama saya Ahmad Muklasin, NPM 06 2018 16941, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer modul 2 nomor 2. Nah, langkah yang pertama kita akan langsung buka saja di VirtualBox-nya, dan di sini sudah ada virtual machine yang sudah kita install. Ada dua, yaitu NPM server dan NPM client 1, yang menjadi topologinya ada tiga device, yang satu server, dua client. Kliennya satu VM, satunya host PC saya sendiri. Nah, untuk setup pertama kali yang di setting adalah yang kita pastikan terlebih dahulu adalah di panel network. Di network ini kita harus pastikan di server itu yang pertama kita attachkan host only, dan yang kedua adalah NAT. Gunanya untuk apa? Host only ini berguna untuk komunikasi lokal antar VM maupun antar host. Yang NAT itu berguna untuk menghead koneksi internet yang didapat oleh main OS saya untuk di-share ke VM server, lebih seperti itu. Nah, yang untuk yang client itu cukup satu adapter saja, yaitu host only, karena yang di server, kenapa saya menggunakan internet, karena saya harus menginstal terlebih dahulu DHCP servernya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita langsung nyalakan saja VM-nya, yang server dan yang client. Kita tunggu. User root kita. Sudah. Nah, yang disetting pertama kali adalah IP address dari servernya. Perintahnya menggunakan nano etc/network/interface. Nah, untuk sekedar info, jadi sebelum kita mengset IP address,
kita harus melihat interface apa, nama interface-nya seperti apa yang ada di device kita dengan cara mengetikkan ifconfig. Nah, di sini host only, adapter host only yang tadi kita set itu interface-nya adalah ENP0S3, sedangkan yang NAT adalah ENP0S8. Jadi perbedaannya adalah si host only ini sebenarnya tidak memiliki IP. Jadi sudah saya set IP-nya jadi 111. Sebenarnya kalau ini pure dari awal ini tidak akan ada IP sebelum kita set. Namun ketika kita NAT itu sudah memiliki IP bawaan dari VirtualBox-nya yang ditranslasikan dengan koneksi yang ada di main OS kita. Nah, karena di sini adalah interface-nya ENP0S3, jadi di sini isikan ENP0S3. Lalu setelah mengkonfigurasi, jangan lupa di save. Selanjutnya adalah bagi yang pertama kali meng-setup DHCP server, jangan lupa untuk menekan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt get install DHCP server. Lalu yang setelah melakukan penginstalan, kita langsung saja ke konfigurasi ISC DHCP-nya dengan perintah nano info ISC DHCP server. Nah, di sini ada yang kita ubah, yaitu yang di baris interface ini. Nah, di interface ini kita ubah sesuai interface mana yang akan kita pakai untuk membroadcast IP DHCP kita. Nah, yang untuk membroadcast tadi adalah host only kita. Nah, host only tadi interface-nya adalah ENP0S3. Jadi langsung saja di ENP0S3. Kita save, lalu exit. Lalu yang selanjutnya adalah nano dhcp.com. Nah, di sini ini baru kita mengset konfigurasi seperti range IP, lalu fix IP address, itu bisa di sini. Jadi, tapi yang pertama kali adalah kita meng-uncomment ini. Ini harusnya ada komennya di sini di authoritative. Kita hapus saja komennya. Lalu pada garis ini di bawahnya setelah configuration itu kita kasih konfigurasi seperti ini. Jangan lupa titik koma, lalu default list time itu 600, mark list time itu 7200. Lalu kita tutup, kurang lebih seperti ini perintahnya. Nah, di sini juga ada konfigurasi DHCP address, tapi ini kita hapus dulu saja. Oke. So kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah kita restart DHCP servernya. Namun yang tadi sebelum kita
Sekarang kita masuk ke yang klien. Ini klien 1, kita coba konfigurasi langsung. Yang pertama kali kita login sebagai rootnya terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi, karena ini default hanya satu saja Ethernetnya, jadi kita langsung konfigurasikan ETC network interface. Nah, di sini itu beda dengan yang tadi, karena yang tadi adalah statik, sekarang yang ini adalah DHCP untuk mengetahui apakah klien kita mendapatkan DHCP yang di broadcast oleh server, seperti itu. Jadi langsung kita save. Dan jangan lupa di sini disesuaikan sama interface yang ada di masing-masing perangkat yang dibutuhkan atau yang sedang dipakai. Jadi tidak melulu ENP0S3, tapi bisa saja berubah, misalnya ENS atau bahkan ETH atau ENP yang lain, kurang lebih seperti itu. Kita save, lalu kita restart networknya, service networknya. Perintah ini jadi restart. Nah, oke. Sekarang kita lihat apakah klien kita itu mendapatkan IP dari broadcast DHCP broadcast yang dilakukan oleh server. Kita lihat, oke, DHCP sudah berhasil. Jadi IP-nya sudah 1.8, karena range tadi kan 1.2 sampai 1.8. Nah, sekarang yang di macOS, saya coba langsung masuk ke root, nah di sini yang digunakan adalah interface VBox Net0. Jadi untuk penyambatan antara host dengan VM itu ada namanya satu adapter virtual yang bernama VBox Net0. Kalau di VMware mungkin beda lagi namanya. Jadi di sini VBox Net0-nya saya kasih ke DHCP, bukan statik. Save, lalu kita restart network dengan perintah yang sama, ETC networknya start. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba config. Oops, ada kesalahan. Kita coba pakai DDR plus dev VBox Net0, lalu kita restart lagi. Oke. Nah, jadi 1.10 di sini itu adalah IP statik dari VBox-nya. Jadi DHCP yang disediakan oleh VBox itu ada sendiri, ada filter sendiri, jadi tidak harus melalui dengan server yang kita buat seperti ini. Jadi bisa menggunakan VBox-nya, tapi karena soalnya menggunakan virtual server, jadi kita harus mengkonfigurasi sedemikian rupa. Jadi VBox Net0 ini mendapatkan IP yang sesuai yang kita inginkan. Jadi 1.4 ini masuk ke dalam DHCP yang di-broadcast oleh server, lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba di sini saya kasih konfigurasi lagi untuk fixed IP address-nya. Tapi terlebih dahulu yang karena di klien 1 ini saya coba lihat HWADDR-nya. Nah, di sini. Nah, kunci penting untuk
servernya apa. 08 0027 AD, salah, sorry, kita dulu. Di sini kita ketik lagi host client 1, hardware Ethernet 08 0027 ADAA 8C. Di sini fixed address itu kita kasih coba 192.168.1.5. Seperti ini. Kita save. Kita pastikan dulu metadata sama 080027 ADAA 8C. Lalu kita coba restart servernya, DHCP servernya dengan perintah etc input DHCP DHCP server restart. Lalu kita pindah ke yang klien. Di klien ini kita langsung saja merestart karena nanti sudah dikonfigurasi sebagai DHCP nih. Jadi langsung saja di restart untuk service networknya menggunakan etc identity networking restart. Ingat ya, klien yang kita rubah tadi untuk fixed IP address adalah klien 1. Kita restart. Lalu restart berhasil, tidak ada yang error. Sekarang kita coba lihat fconfig-nya. Nah, untuk fixed IP address sudah berhasil. Di klien 1 ini kerubah menjadi 1.5, bukan 1.8 lagi. Nah, kurang lebih tutorialnya seperti itu. Sekarang kita coba ping di ke masing-masing VM, ke VM antar VM, atau host ke VM, atau klien ke server, atau server ke klien gitu. Nah, sekarang yang server kita ping ke 192.168.1.4 ke yang OS berhasil. Lalu kita tap aja, kita ping 192.168.1.5 juga berhasil. Kita ping dari OS ke server berhasil. Kita ping dari OS ke VM yang klien berhasil juga. Sekarang kita ping adalah dari VM klien 1 ke OS ke server berhasil. Kita ping 192.168.1.4. Semoga bermanfaat, semoga tidak bingung, semoga hal ini membawa manfaat bagi yang membutuhkan. Oke, selesai tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rifana Suteli, NPM 06.2018.1.07014. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP. Pertama, buat 3 OS pada virtual machine atau virtual box yang kalian punya. Di sini ada 2 layer, yaitu layernya yang sebelah kiri untuk server dan sebelah kanan untuk klien. Setelah itu masuk ke terminal, buka sudo min i, lalu masukkan password untuk buka root, masuk ke root, lalu ketikkan nano etc/network/interface. Setelah masuk ke dalam rootnya, buat satu terminal lagi untuk masukkan e-config, untuk buat e-config-nya, untuk mencari tahu e-config-nya. Di sini e-config-nya adalah np0s3, lalu masukkan auto enp0s3, terus enter, di bawahnya eface dengan nama tersebut lagi, terus inex static. Setelah itu address IP-nya 192.168.70.1. Netmask-nya adalah
255.255.255.0 dan networknya adalah 192.168.70.0. Oke, di save. Setelah di save, buat lagi slice etc init.d/networking restart untuk merestart internetnya. Setelah proses restartnya selesai, masuk ke sudo min i lagi di terminal satunya, lalu masukkan password iconfig. Di situ tertera IP-nya. Masuk ke nano dengan /etc/default/isc/dhcp server. Setelah di dalam, kita ganti buat interface-nya, masukkan kode iconfig tadi, enp0s3. Setelah itu masuk lagi nano/etc/dhcp/dhcp.conf. Setelah masuk, pada auto reaktifnya dihilangkan komennya, terus subnet ditambahkan di bawah situ dengan IP-nya, IP subnetnya, yaitu 192.168.70.0. Netmask-nya dimasukkan juga 255.255.255.0. Dikasih rank 192.168.70.2 dan 192.168.70.8. Setelah buat ranknya, buat default list time 600. Max list time-nya 7.200. Setelah itu di save. Buka dengan /etc/init/isc/dhcp server. Restart. Setelah itu pindah ke sebelahnya lagi, ke layar sebelahnya, buka terminal juga di yang layar kliennya, masuk ke sudo i, lalu masukkan nano/etc/network/interface. Dalam nanonya buat auto enpos dengan menggunakan nama yang tadi, eface juga dengan menggunakan nama yang tadi, tapi ditambahkan dengan init dhcp. Setelah itu save, lalu buka, lalu di restart dengan /etc/init.d/networking restart. Setelah selesai restart, akan coba login di. Setelah selesai restart, kita coba login di yang satunya lagi, yaitu klien 1. Buka terminal juga di klien 1, masukkan sudo min i juga, buka nano/etc/network/interface, masukkan yang tadi juga auto enp0s3, ditambahkan dengan init dhcp. Setelah itu buat restart lagi, di restart networknya. Setelah selesai di restart, masuk ke iconfig-nya, lalu lihat IP-nya. Masuk ke ketiga iconfig-nya, masuk ke
beri host client dengan hardware Ethernet dan pada klien 1 address-nya 08.200.207.2A2 D5.2A0. Fix address 192.168.70.7. Setelah itu di restart networkingnya. Setelah itu di restart ISC DHCP servernya. Untuk yang klien 1 di restart networkingnya. Untuk IP-nya sudah sama. Masukkan pin 192.168.70.2 untuk mengetahui kecepatan. Masukkan lagi pin 192.168.70.7. Lalu terakhir masukkan pin lalu cek status ping di klien dengan menggunakan seperti yang di server tadi. Sekian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Happy watching. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi DHCP dan fixed DHCP. Pertama-tama kita buka VirtualBox yang telah terinstall 2 OS, yaitu OS Ubuntu dengan versi 16.4. Sebelumnya kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk VirtualBox-nya seperti berikut. Kita klik pada server, kemudian kita konfigurasi untuk networknya, dan setelah kita klik untuk preference, kita konfigurasi untuk network, kemudian VBoxNet 0, kemudian kita klik 2 kali, terus kita setting untuk IP-nya, DHCP-nya kita matikan, kita beri IP statik untuk servernya. Setelah itu kita running untuk OS server, kemudian kita running juga untuk yang si klien. Kemudian login ke OS-nya. Setelah itu login ke OS yang kedua, yaitu ke klien 1. Kemudian kita ketikkan
terminal pada start. Setelah itu kita masuk ke super user dengan perintah sudo min I untuk mengkonfigurasi DHCP atau IP-nya nanti di bagian server. Masukkan untuk passwordnya, kemudian tekan enter, dan kita siap akan untuk mengkonfigurasi DHCP-nya. Pertama-tama kita ketikkan ifconfig terlebih dahulu untuk mengetahui interface dari server atau device-nya. Kemudian kita ketikkan perintah nano etc network interface untuk men-setting interface-nya. Kemudian kita tambahkan di bawah konfigurasi defaultnya sesuai dengan interface yang ada pada network atau servernya. Setelah kita konfigurasi, kemudian kita beri IP statik untuk servernya, yaitu dengan mengetikkan address, kemudian kita kasih untuk IP 192.168.198, kemudian poin 1. Netmasknya juga 255, kemudian 0. Networknya 192.168.98, kemudian 0. Kemudian kita close. Setelah itu kita lakukan proses restart terhadap networknya. Jika mengalami error, kita cek lagi untuk interface-nya apakah terjadi sebuah perintah atau terjadi kesalahan pada penulisannya. Kita coba untuk restart ulang. Atau kita cek dulu untuk konfigurasi untuk interface-nya. Dan kita cek untuk yang di interface-nya. Setelah itu kita rubah untuk yang iFish ini harusnya auto. Kemudian setelah kita rubah, kita close. Setelah itu kita lakukan restart terhadap networknya. Kita restart dengan perintah itu networking restart. Dan setelah terrestart, kita cek untuk IP-nya apakah benar sesuai dengan yang kita rubah. Di sini kita sudah mendapati dengan IP yang sudah sesuai dengan yang kita setting sebelumnya pada interface. Kemudian kita lakukan setting untuk DHCP servernya, yaitu dengan menginstal paket DHCP server dengan perintah apt-get install isg DHCP server, kemudian tekan enter. Jika selesai, maka dia akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu kita konfigurasi untuk isg DHCP servernya, yaitu kita beri nama sesuai dengan nama interface yang kita gunakan. Setelah itu kita close. Kemudian kita lakukan konfigurasi terhadap DHCP-nya, yaitu dengan mengaktifkan autoritatif dengan menghilangkan tanda crash. Kemudian kita kasih untuk subnetnya, atau kita lakukan konfigurasi untuk subnettingnya. Dan kita kasih ring untuk IP-nya, mulai dari IP berapa sampai berapa. Di sini saya pakai 192.168 sampai dengan 5 atau 10, 9. Kemudian kita kasih untuk max list time-nya 7200. Untuk default list time-nya kita kasih 600. Kemudian kita lakukan restart untuk networknya
Kemudian kita login ke OS nya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi juga untuk kliennya. Ketikkan di start yaitu di terminal. Kita masuk ke super user atau ke root dengan perintah sudo min i, kemudian kita lakukan config atau mengecek untuk IP-nya. Setelah itu kita lakukan setting terhadap interface-nya sesuai dengan yang ada pada pengecekan ifconfig. Setting auto env0s3, kemudian ifase-nya juga sama, kita setting untuk DHCP. Setelah itu kita lakukan restart terhadap networknya. Setelah dilakukan proses restart, kita cek untuk konfigurasi IP-nya apakah sesuai atau tidak. Kemudian kita lakukan untuk klien yang kedua yaitu main OS. Di sini kita masuk ke root seperti langkah sebelumnya. Kemudian kita lakukan setting untuk service-nya, interface-nya. Kita lakukan konfigurasi yaitu dengan auto, kemudian kita arahkan ke VPBox net 0, kemudian ifase-nya juga kita set untuk DHCP, kemudian kita restart untuk networknya juga. Kita periksa terlebih dahulu, kita lakukan untuk konfigurasi dengan perintah ini. Kemudian kita restart untuk networknya. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap IP-nya. Setelah berhasil, maka dia akan masuk ke dalam ring yang IP yang kita tentukan sebelumnya. Setelah itu kita lakukan untuk setting fixed DHCP terhadap klien. Di sini kita akan men-setting untuk DHCP klien 1. Ketikkan perintah DHCP nano DHCP conf itu kita edit untuk konfigurasinya. Kemudian kita cek MAC address dari host client 1. Setelah itu kita lakukan copy terhadap MAC address-nya sebelum kita konfigurasi di bagian server DHCP-nya. Kembali ke bagian server DHCP, kita masukkan perintah untuk setting DHCP fixed-nya terhadap klien 1, di mana kita konfigurasi untuk hardware-nya terlebih dahulu, hardware Ethernet, kemudian kita pastekan atau kita ketikkan untuk MAC address-nya.
Setelah MAC address kita ketikkan, kemudian kita beri fixed address untuk IP-nya. Dia memiliki IP berapa untuk host client 1. Setelah itu kita close, kemudian kita lakukan restart terhadap DHCP servernya. Kemudian kita lakukan restart juga untuk DHCP servernya. Setelah itu kita lakukan restart terhadap klien 1, di mana klien 1 tadi sudah dikonfigurasi untuk IP-nya. Setelah dilakukan restart, maka kita akan mengecek IP yang diberikan apakah benar sesuai yang berjalan di server DHCP. Kemudian kita lakukan untuk percobaannya, yaitu mencoba ping server DHCP dari main OS. Kemudian kita ping untuk si kliennya juga dari main OS. Nah, di sini terjadi sebuah respon atau reply dari kedua sisi server dan kliennya, yang artinya di sini kita sudah berhasil mengatur untuk DHCP servernya. Kita lakukan ping dari server ke klien 1 dan juga ke klien 2. Kita lakukan hal yang sama juga terhadap atau di klien 1 kepada server dan ke klien 2. Setelah semuanya selesai atau sudah terkoneksi antara server klien 1 dan klien 2, di sini kita sudah berhasil untuk men-setting DHCP dan DHCP fixed-nya. Sekian, terima kasih.